Heyo Tamagon, seperti biasa bagaimana kabar nakama semua di hari ini? Semoga para nakama tetap sehat ya dan segala yang direncanakan hari ini bisa terlaksana dengan sebagaimana mestinya. Kali ini Tamagon akan menghadirkan prediksi tentang apa yang bakal terjadi di One Piece chapter 1078. Sebelumnya kita review sedikit ya isi chapter 77 yang dimana Sentomaru meminta seluruh penduduk Egghead untuk pergi meninggalkan pulau karena menurutnya sebentar lagi Angkatan Laut akan melakukan buster call kepada pulau tersebut. Kemudian Zoro akhirnya menyadari bahwa para Seraphim ini memiliki kemiripan dengan King. Sokka pun mengkonfirmasi bahwa memang Seraphim memiliki DNA ras Lunarian dan hal tersebutlah yang membuat mereka mirip seperti King. Kemudian ada Sanji juga yang berhasil datang tepat waktu untuk menolong Nami dari serangan Esark. Kemudian di chapter terakhir, Sokka berhasil menemukan lokasi penyekapan Stella dan para agen Chipperpol di ruang bawah tanah. Namun justru kepalanya ditembak hingga berdarah di mana-mana. Nah, lantas siapakah si pengkhianat dan benarkah ada konspirasi ekstrim di laboratorium dengan maksud menjatuhkan Dr. Vegapunk? Oke, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan lebih lanjut, jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channel Tamagon Park ya, agar Tamagon makin bersemangat menyajikan konten khas dari Tamagon. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Satu persatu para cloningan Vegapunk mendapatkan teror dari sang pengkhianat yang berujung kepada mereka terluka dan bahkan ada yang membatu. Dimulai dari Pythagoras yang tampaknya telah menjadi korban pengkhianat di chapter 1074 dan ditemukan oleh pihak York, Lilith, Usopp dan juga Franky di chapter 1075. York membatu di chapter 1075 dan Lilith menegaskan di chapter ini bahwa dia masih membatu. Kemudian di chapter terbaru kita mendapatkan 3 sekaligus cloningan Vegapunk yang menjadi sasaran empuk dari sang pengkhianat ini. Lilith menjadi membatu karena kemampuan yang dimiliki oleh Seraphim Snake. Begitu juga dengan Edison yang terkena serangan oleh Seraphim Snake dan terlihat hampir mati. Kemudian terakhir pada chapter terbaru kita menemukan bahwa Sokka menjadi target dan terkena headshot yang sangat parah dengan darah yang berlumuran di mana-mana. Nah, ada banyak kemungkinan yang bakal terjadi di One Piece chapter 1078 nanti dan salah satunya yang akan terungkap adalah identitas dari sang pengkhianat. Jelas sudah bahwa target terbesar dari si pengkhianat ini adalah melenyapkan Dr. Vegapunk beserta dengan para tubuh cloningannya. Nah, menariknya pola kerja ini sangat mirip dengan apa yang disampaikan Rob Lucci di chapter 1076. Sesaat dia ditanya oleh Sokka tentang misinya datang ke Pulau Egghead. Rob Lucci saat itu mengatakan bahwa misinya datang ke Pulau Egghead adalah membunuh Dr. Vegapunk beserta dengan ke-6 tubuh cloningannya. Nah, tentu kesamaan ini bukanlah sebuah kebetulan belaka. Menurut Tamagon, satu-satunya sosok yang punya kesamaan misi dengan Rob Lucci yang kini berada di pihak Dr. Vegapunk adalah Stacy. Stacy memang telah mematuhi perintah dari Dr. Vegapunk untuk melumpuhkan Rob Lucci dan juga Kako. Namun tidak ada jaminan dia benar-benar sepenuhnya patuh kepada Dr. Vegapunk. Nah, jika memang Stacy ingin melenyapkan Dr. Vegapunk beserta dengan ke-6 tubuh cloningannya, maka bukankah lebih mudah dia bisa melakukannya bersama dengan Rob Lucci dan juga Kako? Sepertinya sejak awal Stacy memang merencanakan hal tersebut. Namun, rencananya mendadak berubah saat Dr. Vegapunk menghubunginya. Mau tidak mau, untuk menutupi sandiwaranya, Stacy mengiyakan permintaan dari Dr. Vegapunk ini. Nah, dengan demikian Stacy bisa lebih leluasa bergerak di dalam laboratorium Dr. Vegapunk dan menjalankan misinya tanpa dicurigai oleh siapapun. Namun Tamagon rasa ada misi lainnya yang dicapai oleh Stacy selain melenyapkan Dr. Vegapunk beserta dengan ke-6 tubuh cloningannya. Yeps, dengan asumsi bahwa Stacy adalah sosok wanita ilmuwan Meds yang sempat diperlihatkan oleh Oda Sensei pada cover story One Piece chapter 1070. Maka sepertinya misi dari Stacy kali ini ada kaitannya dengan cover story One Piece chapter 1077 kemarin. Nah, dalam cover story ini memperlihatkan si Zarklon dan juga Vince Jet akhirnya menyadari bahwa Dr. Vegapunk lah penghalang eksistensi mereka sebagai ilmuwan jenius dunia selama ini. Jika Stacy dulunya adalah bagian dari Meds, maka bukan tidak mungkin kan dia adalah salah satu ilmuwan yang iri dengan pencapaian Dr. Vegapunk hingga saat ini. Dengan dilenyapkannya Dr. Vegapunk beserta dengan ke-6 tubuh cloningannya, maka Stacy akan jadi ilmuwan kepercayaan pemerintahan dunia yang baru menggantikan posisi dari Dr. Vegapunk. Inilah yang menjadi tujuan sebenarnya dari Stacy. Informasi terkait penelitian Dr. Vegapunk yang bocor ke pemerintahan dunia, Tamagon rasa juga merupakan ulah Stacy. Bahkan jika dia berhasil membunuh Dr. Vegapunk beserta dengan ke-6 tubuh cloningannya sebelum Angkatan Laut datang, maka bukan tidak mungkin pemerintahan dunia akan memberikan Pulau Egghead kepada Stacy ini. Nah, lantas apakah Stacy bekerja sendiri dalam menyelesaikan misinya untuk membunuh Dr. Vegapunk beserta dengan ke-6 tubuh cloningannya? Tamagon rasa tidak.
Ada dua sosok yang Tamagon curigai sebagai karakter yang membantu Stacy menjalankan misinya ini. Pertama, yang paling Tamagon curigai adalah Atlas. Seperti yang diperlihatkan pada chapter 1077 kemarin, semua tubuh kloningan dari Dr. Vegapunk diserang oleh Seraphim, tetapi tidak dengan Atlas. Inilah yang membuat tubuh kloningan Dr. Vegapunk yang lain tidak bisa memerintah Seraphim, karena Atlas sudah memberi perintah terlebih dahulu. Menariknya, kelompok Stacy juga tidak diserang oleh Seraphim, dan itulah yang membuat Sanji bisa muncul di hadapan S-Shark untuk menghalangi menyerang Nami. Atlas sepertinya bertugas untuk memberi perintah kepada Seraphim untuk menyerang semua tubuh kloningan Dr. Vegapunk selain dirinya. Selain itu, ingatkah kalian kalau Atlas ini pernah menyebut bahwa di chapter 1076 dia bisa berganti-ganti wajah? Nah, tidak ada jaminan bahwa Atlas yang sekarang bersama Nico Robin dan juga Chopper benar-benar Atlas yang sebenarnya. Saka menyimpulkan bahwa jika Seraphim tidak lagi mematuhi perintahnya, itu karena mereka sudah berada di bawah perintah satelit lain. Ingat, tidak ada yang memiliki kemampuan untuk menonaktifkan kubah keamanan. Tetapi Atlas, dia memilikinya. Dia juga satu-satunya yang tidak hadir saat Frontier Dome dinonaktifkan oleh seseorang. Sebagai pengkhianat, jika dia tidak ada, itu berarti dia diserang oleh Lucy, tetapi hadir di laboratorium yang dibawa kembali ke sana oleh Jinbe. Nah, dengan demikian dia dapat menonaktifkan kubah sementara yang lain mencoba untuk memblokir CP0 dari menara kontrol. Kemudian juga selama serangan terhadap Pythagoras, di sini hanya Lilith yang tidak hadir. Dia bertarung melawan Seraphim. Anehnya, ketika Atlas baru saja kembali dan bergabung dengan grup Robin dan juga Chopper, dia sembuh seperti katanya dia baru saja mengubah wajahnya. Dan ganjilnya di chapter 1077, satu-satunya Vegapunk yang tidak terlihat di chapter ini adalah Atlas. Dan terakhir, Tamagon menduga bahwa sosok yang menembak Saka di ruang bawah tanah bukanlah Stacy ataupun Atlas, namun rekan mereka yang lain. Sosok tersebut bisa jadi adalah si lumpur Karibo. Bahkan Tamagon rasa Karibo adalah orang yang menculik Dr. Vegapunk Stella dan memenjarakannya di ruang bawah tanah. Wajar jika Dr. Vegapunk tidak ingat siapa yang membawanya ke ruang bawah tanah, karena siapapun yang terkena buah iblis Numa Numa Nomi milik Karibo pasti akan linglung seperti yang terjadi pada duyung-duyung yang pernah dia culik di Fishman Island. Karibo juga mudah menyimpan senjata apapun dalam tubuhnya kan, sehingga dia bisa menyimpan pistol yang digunakan untuk menembak kepala Saka. Dan jika benar Karibo terlibat, maka bisa dipastikan bahwa selama ini dia bekerja untuk Stacy atau mungkin pemerintahan dunia. Yap, bagaimana menurut kalian dengan prediksi Tamagon kali ini? Jika kalian punya pendapat lain, maka jangan sungkan untuk baku hantam di kolom komentar ya. Mohon maaf bila ada analisis yang berlebihan atau kata-kata yang membuat kalian tidak nyaman. Sekian dari Tamagon, dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.